Paling ujung. Iya mau ini perbesar. Oh, perbesar bilang lah ini. Sabar. Nah. Yang pertama adalah lipid. Lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Perbedaan lemak dan minyak juga dapat dibedakan dari sifat fisik dan kimia, yaitu dari asam pembentuk, asam lemak esensial, bentuk dalam bentuk kamar, dan titik didiknya. Berikut adalah perbedaan lemak dan minyak, juga contohnya dijelaskan pada tabel di bawah ini. Kok nggak ada di? Lo kok kosong? Ya kan kalau ngeluarin itu. Enggak sih. Teman-teman, untuk slide kedua boleh dilihat dari PPT. Oh dia gambar ya? Jadi gimana Din? Ini Ya inilah aku pencet, nggak mau. jadi PPT ya. Jadi di PPT itu tabel perbedaan lemak dan minyak. Perbedaannya itu dari asal. Kalau lemak itu dari hewan, kalau minyak itu dari tumbuhan. Terus dari asam lemak, kalau lemak itu asam lemaknya jenuh, kalau minyak itu tidak jenuh. Dari esensial, kalau lemak itu non esensial, yang minyak itu esensial. Dari wujud kamar, kalau lemak itu padat, sedangkan minyak itu cair. Kalau misalnya dari titik didih, lemak itu lebih tinggi titik didihnya, sedangkan minyak lebih rendah titik didihnya. Nah, contohnya itu kalau lemak itu ada mentega, keju, dan susu, sedangkan minyak itu ada minyak kelapa atau minyak zaitun. Next. Lipid. Nama pada lemak diawali kata gliserol atau gliseril. Nama pada lemak diakhiri dengan nama asam lemak yang menyusun lemak tersebut. Pada lemak sederhana, nama asam lemak diberi awalan I dan akhiran A atau in. Contoh asam formiat C15H31COOH, asam miristat C13H27COOH. Pada lemak majemuk, nama asam lemak diurutkan sesuai abjad dalam bahasa Inggris dan nama tiap asam lemaknya diberi akhiran O, kecuali asam lemak terakhir diberi akhiran at atau in. Contoh gliserol, laurolinero. Next. Bagus juga ya. Selanjutnya itu kita masuk ke reaksi hidrolisis dari lipid. Kan kita udah pernah pelajari ini waktu kelas 11. Reaksi hidrolisis itu berarti reaksi yang menggunakan air. Karena hidro itu artinya air. Nah, jadi pada PPT kalau di sini nggak ada reaksi pembentukan lemak itu esterifikasi asam lemak ya. Asam lemak ditambah gliserol menjadi lemak plus air. Ini pembentukan lemak. Nah, sedangkan yang reaksi hidrolisis lemak itu lemak ditambah air menghasilkan asam lemak ditambah gliserol. Nah, jadi dia perbedaannya itu tinggal dibalikkan aja. Jadi kalau yang di sini di reaksinya itu asam lemak tambah gliserol, sedangkan di sini di reaksinya itu lemak sama air. Terus hasilnya itu juga kebalikannya juga. Kalau di pembentukan lemak itu lemak tambah air, sedangkan di
adalah pembuatan gliseril, tripalmitin, dan pembuatan gliserol, laurolinol, leolinol, lenat. Gambar struktur kimianya adalah sebagai berikut. Next. Untuk struktur kimianya itu kalian bisa lihat di PPT yang sudah dikirim ya. Ini ada. Next. Reaksi saponifikasi, yaitu reaksi saponifikasi atau penyambungan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari reaksi saponifikasi adalah sebagai berikut, yaitu lemak tambah basa kuat menjadi garam lemak atau sabun ditambah gliserol. Sabun dibagi dua jenis, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari KOH, contohnya sabun putih, sedangkan sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH, contohnya sabun mani dan sabun kali. Nah, di sini bisa dilihat struktur dari reaksi hidrogenasi. Itu ada struktur gliserol trioleat dan ada menghasilkan menjadi gliseril tristearin. Next. Manfaat lipid. Selanjutnya itu ada manfaat lipid di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lipid sebagai sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Yang kedua, insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. Yang ketiga, manfaat lipid sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ tubuh penting yang bersifat lembut seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. Terus ini yang keempat, lipid sebagai sumber vitamin atau makanan. Vitamin A, D, dan E hanya larut lipid. Next. Selanjutnya itu ada asam nukleat. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Nama asam nukleat diberikan kepada awalnya ditemukan di dalam inti atau nukleus sel eukariota, meskipun belakangan diketahui bahwa asam nukleat bisa ditemukan di mitokondria dan kloroplas serta di sitoplasma dan prokariota. Next. Lalu struktur dari asam nukleat. Asam nukleat merupakan biopolimer dan monomer unsurnya adalah nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen dan fosfat, berupa purin, alfa-glutamin, gula pentosa, dan fosfat. Jenis asam nukleat DNA dan RNA dibedakan oleh jenis gula dan basa nitrogen yang mereka miliki. Adenina, sitosina, dan guanina dapat ditemukan pada RNA maupun DNA. Sedangkan timina dapat ditemukan hanya pada DNA dan urasil dapat ditemukan hanya pada RNA. Nah, jadi kan sebelum itu kita udah tahu kan perbedaan RNA dengan DNA. Kalau DNA tadi apa Bu? DNA. Next is DNA itu kan ada adenin, ada guanin, terus ada timin. Sedangkan kalau di RNA ada adein, sitosin, nah itulah. Nah di sini bisa kita lihat struktur asam nukleat. Jadi itu asam nukleat dihidrolisis menjadi nukleatida, terus hidrolisis lagi mendapatkan 2 hasil jadi asam fosfat dan nukleosida. Nukleosida dihidrolisis lagi menghasilkan gula pentosa dan menghasilkan basa purin dan basa primidin. Dari gula pentosa itu strukturnya kayak gini, sedangkan basa purin seperti itu.
Dasar lipidnya juga kayak gitu. Lanjut. Jika bisa begini, Nah, ini ada ribonukleotida dan deoksiribonukleotida. Jadi inilah strukturnya. Nah, ini juga struktur asam nukleat. Lanjut. yang terakhir itu fungsi asam nukleat. Pertama itu penyimpanan informasi genetik DNA, menyimpan instruksi genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kedua, sintesis protein. RNA membantu menerjemahkan informasi DNA menjadi protein melalui proses transkripsi dan translasi. Ketiga, replikasi dan pewarisan. DNA dapat mereplikasi diri agar informasi genetik dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Keempat, regulasi ekspresi gen. RNA seperti miRNA dan cRNA membantu mengontrol kapan dan seberapa banyak suatu gen diekspresikan. Kelima, katalis reaksi biokimia. Beberapa RNA atau ribozim bertindak sebagai enzim yang mempercepat reaksi biokimia dalam sel. Sekian dari presentasi kami. Bagi teman-teman ada yang belum paham boleh ditanyakan tugas sesi tanya untuk tidak orang pertama. Ada yang mau nanya? Nama saya Nicholas untuk saya bertanya bagaimana struktur dasar lipid dan bagaimana perbedaan dengan karbohidrat. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nicholas, yaitu bagaimana struktur dasar lipid dan bagaimana perbedaan dengan karbohidrat. Struktur dasar lipid itu ada karbon, ada hidrogen, dan oksigen. Terus perbedaannya dengan karbohidrat, dari komposisi lipid itu sama karbohidrat itu berbeda. Kalau lipid CHO dengan lebih banyak H dibanding O, sedangkan karbohidrat dengan rasio 1:2:1. Dari struktur, lipid rantai hidrokarbon panjang atau cincin karbon, sedangkan karbohidrat rantai karbon dengan gugus hidroksil atau min OH. Dari kelarutan, kalau lipid tidak dapat larut dalam air atau hidrofobik, sedangkan karbohidrat dapat larut dalam air atau hidrofilik. Sedangkan dari fungsi, kalau lipid itu penyimpanan energi jangka panjang, struktur membran sel dan hormon, sedangkan karbohidrat sumber energi utama, penyimpanan energi jangka pendek, struktur sel misalnya selulosa. Terus kalau contohnya, kalau lipid itu lemak, minyak, fosfolipid, terus steroid, sedangkan karbohidrat itu ada glukosa, fruktosa, fatty, dan selulosa. Sekian dari jawaban saya. Apakah saudara Nicholas puas? Puas banget. Baik, terima kasih.